Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Khairunisa dengan NIM 211011161200003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang esai yang sudah saya tulis yang berjudul Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan. Di Indonesia belakangan ini banyak diselimuti oleh kabut asap. Hal ini merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan atau yang biasa kita sebut sebagai karhutla. Hal ini meningkat secara signifikan dari tahun lalu. Begitu pula di Kalimantan Selatan. Menurut FAO, kebakaran hutan adalah tidak terkontrolnya api di titik hutan yang mengakibatkan terbakarnya vegetasi hutan seperti rumput, gambut, dan pepohonan. Menurut penelitian, 90% kebakaran hutan itu terjadi oleh ulah manusia yang ingin membuka lahan, membuka peternakan, dan lain sebagainya. Ini menurut Purbo Waseso pada tahun 2004. Cuaca yang ekstrim itu juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Belakangan ini banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya yaitu di tempat tinggal saya. Awalnya titik api hanya berada di satu titik, namun sekarang sudah menyebar ke beberapa titik. Dan hal tersebut sudah berusaha dipadamkan. Namun ternyata api tidak kian padam dan hal itu hanya memperlambat pergerakan api. Api timbul karena warga ingin membuka lahan. Mengapa warga membuka lahan dengan membakar api? Itu karena mempertimbangkan biaya. Apabila menggunakan mesin, itu akan lebih mahal. Dampak lain dari kebakaran hutan dan lahan ini yaitu akses jalan menjadi terganggu. Sempat pada Kamis 28 September 2023, akses jalan menuju ke rumah saya dari Banjarmasin itu ditutup total selama 1 hari penuh karena memang tidak bisa melihat apapun di jalanan apabila berkendara. Dan hal itu pasti akan membahayakan pengguna jalan raya. Nah, dampak lain yaitu pernapasan menjadi terganggu. Saat melewati jalanan tersebut, kabut asap banyak sekali terjadi. Hal tersebut membuat pernapasan menjadi terganggu dan membuat sakit tenggorokan serta batuk. Lalu, apa sih dampak yang dihasilkan oleh warga? Nah, dampak yang dihasilkan oleh warga saat terpapar oleh kabut asap di tempat tinggal saya yaitu warga yang sudah berumur itu mulai batuk-batuk dan juga sakit tenggorokan karena titik api yang begitu dekat dengan rumah mereka. Nah, bagi bayi itu sudah muntah-muntah dan juga batuk. Karena mungkin bayi daya tahannya itu lebih rendah ya daripada kita orang dewasa. Warga juga harus berjaga di dekat titik api dan di dekat rumah mereka dengan membawa air di belakang mereka supaya bisa memadamkan titik api apabila ada titik api yang masih kecil di sekitar mereka. Karena cuaca yang ekstrim pula, apabila ada angin yang membawa api tersebut, itu akan menyalakan titik api selanjutnya. Jadi supaya rumah mereka tidak ikut terbakar, mereka menjaganya siang dan malam. Pada malam hari, warga akan bergotong royong untuk menjaga titik api tersebut. Dan apabila ada titik api, warga akan langsung memadamkannya. Hal itu mungkin tidak akan mengurangi kebakaran hutan dan lahan, namun setidaknya itu tidak akan menghilangkan, namun setidaknya itu akan mengurangi hal tersebut. Saat ini yang bisa dilakukan oleh para warga, juga orang tua saya dan keluarga saya, itu adalah menjaga titik api siang dan malam. Khususnya titik api yang tidak bisa dijangkau oleh pemadam kebakaran. Tidak semua titik api kan bisa dijangkau oleh pemadam kebakaran, karena ada beberapa akses yang lumayan sulit untuk ke titik api tersebut.
Warga juga mulai menggunakan masker dan saya tentunya walau di dalam rumah itu juga tetap menggunakan masker karena aroma dari udara itu sudah tidak sedap. Sebenarnya kebakaran hutan dan lahan ini bisa kita cegah dengan tidak sengaja membuat titik api atau membakar lahan dan hutan milik kita untuk membuka lahan. Apalagi dengan alasan yang di atas tadi, yaitu untuk menghemat biaya. Jangan sampai kita menghemat biaya, namun banyak negatif atau dampak negatif yang dihasilkan yang diperoleh oleh para warga sekitar. Lebih baik kita mengeluarkan biaya lebih banyak dan dampak itu masih positif diterima oleh para warga. Warga juga bisa menjaga kesehatannya dengan banyak meminum air putih, sayur dan buah, meminum vitamin, dan menjaga kesehatan mereka, menjaga tubuh mereka secara betul-betul di tengah kabut asap dan kebakaran hutan serta lahan ini. Saat ini di tempat tinggal saya banyak sawit yang sudah terbakar dan juga lahan warga yang sudah terbakar. Semoga saja untuk rumah saya dan juga rumah-rumah warga yang lain itu aman. Dan itu sudah disiasati dengan menjaga siang dan malam dan membawa peralatan untuk memadamkan api. Setelah api padam, ternyata masih ada dampak lain, yaitu berterbangannya bekas kebakaran. Hal itu sungguh sangat mengganggu aktivitas para warga karena debu yang dihasilkan. Entah itu mengganggu pernapasan, mengganggu penglihatan, mengganggu pandangan para warga, dan lain sebagainya. Hal itu juga bisa memicu batuk para warga. Mari lindungi kawasan hutan dan jangan sampai melakukan hal yang bisa memicu kebakaran hutan dan lahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.